Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Kubu Anies dan Ganjar kumpulkan bukti kecurangan, kata Gibran, kami juga mengantongi. Kubu Paslon 01 Anies Mohaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud tengah berkomunikasi untuk mengumpulkan bukti kecurangan pemilu setelah hasil quick count memposisikan Paslon 02 Prabowo Gibran di peringkat teratas. Menanggapi hal ini, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku telah mengantongi bukti kecurangan juga. Ya monggo silakan bergabung, ya kita juga ada mengantongi beberapa. Terangnya saat ditemui usai meninjau Museum Sains dan Teknologi, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Meski begitu, ia belum memutuskan akan menindaklanjuti bukti kecurangan yang dilakukan paslon lain tersebut. Nanti aja dibahas, intinya kita sekarang fokus ke pekerjaan wali kota dulu, terangnya. Ia pun tidak ingin membahas lebih lanjut bukti kecurangannya seperti apa. Itu urusan nanti, sekarang kita fokus ke pekerjaan yang ada sekarang, jelasnya. Pihak kubu Paslon 03 Ganjar Mahfud dikabarkan akan mengusut kecurangan pemilu yang dikantonginya di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, MK. Gibran pun mempersilahkan kubu lain untuk memproses secara hukum. Monggo, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi masukan kritikan kami terima. Ya monggo, digugat di MK, kan saya sudah sering bilang silakan, kalau ada yang kurang berkenan ada jalurnya sendiri, tuturnya. Meski begitu, ia menginginkan suasana pasca pemilu bisa lebih cair. Ia pun mendorong tokoh dari berbagai kubu untuk berkomunikasi dan menjalin silaturahmi. Tapi yang jelas kita pengin suasana pencoblosan bisa adem. Para pimpinan bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi lagi. Bentar lagi puasa kita ademkan suasana, jelasnya. Kabar yang kedua, Anies Baswedan tegaskan pertemuan Jokowi Surya Paloh tak berpengaruh, klaim koalisi tetap solid. Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024 kemarin. Calon Presiden, Capres, Anies Baswedan memberikan respons pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Anies Baswedan menegaskan partai-partai di koalisi perubahan masih solid. Koalisi-koalisi solid, kami terus dalam barisan perubahan, kata Anies kepada wartawan saat kunjungan ke Jawa Barat, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Anies juga meminta seluruh masyarakat sabar menunggu hasil penghitungan KPU. Bahwa kita menunggu sampai hasil penghitungan KPU tuntas, karena penyelenggara pemilu adalah KPU dan perhitungan dilakukan oleh KPU, kita tunggu sampai tuntas, sambungnya. Anies masih optimistis soal perolehan suaranya bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 ini. Namun dia menyebut masih akan melihat perkembangan penghitungan suara yang dilakukan dan akan diumumkan oleh KPU nanti. Kita lihat perkembangannya, tandas Anies. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberi pernyataan terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Presiden Jokowi menyebut bahwa hal itu hanyalah pertemuan politik biasa. Pertemuan politik biasa, bicara masalah publik juga biasa, kata Presiden Jokowi setelah meresmikan RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Jokowi mengatakan ia hanya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberi pernyataan terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Presiden Jokowi menyebut bahwa hal itu hanyalah pertemuan politik biasa. Pertemuan politik biasa, bicara masalah publik juga biasa, kata Presiden Jokowi setelah meresmikan RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Jokowi mengatakan ia hanya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final nanti kami. Tapi itu sebetulnya saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai, kata Jokowi. Jokowi menegaskan maksud dari dirinya ingin menjadi jembatan.
Jembatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai, ujar Jokowi. Ketika ditanya apakah dirinya yang mengundang atau diundang oleh Surya Paloh, Jokowi mengatakan hal itu tak terlalu penting. Dia menegaskan yang terpenting ialah benar ada pertemuan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem itu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu, jelasnya. Mengenai harapannya untuk Partai Nasdem, mantan wali kota Solo itu mengatakan ketika sudah final hal tersebut akan disampaikan. Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final, nanti kita sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan partai-partai lah, paparnya. Jokowi lantas menyatakan dirinya menjadi jembatan untuk semua pihak, bukan untuk pihak tertentu. Menurutnya, urusan politik merupakan urusan partai. Jembatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya karena urusan politik itu urusan partai-partai, sambungnya. Diketahui, pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024, kemarin, Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Surya Paloh tampak menumpangi mobil Lexus hitam. Dia tiba sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh pun berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Mobil Surya Paloh tampak keluar istana sekitar pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Kabar yang ketiga, sebut Prabowo bakal akomodasi anak muda masuk kabinet, kata TKN, Gibran saja jadi cawapres. Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Fanta, pemilih muda, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Arief Rosyid mengindikasikan pasti ada anak muda yang mendapat jatah menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sebab, Gibran yang masih berusia 36 tahun saja bisa dipercaya oleh Prabowo untuk menjadi wakil presiden, wapres. Kalau lihat keberpihakan Pak Prabowo terhadap anak muda sih beliau menempatkan anak muda sebagai wakil presiden, Mas Gibran, jadi posisi yang paling tinggi saja beliau bisa kasihkan, apalagi posisi yang lain, ujar Arief saat ditemui di Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, malam. Iya dong, akan menyuarakan anak muda jadi menteri, kan Mas Gibran usianya 36 tahun pemimpin tertinggi saja, usianya, di bawah 40, masa di bawah-bawahnya enggak, sambungnya. Arief menjelaskan, Prabowo akan mengisi posisi di kabinet dengan orang-orang berprestasi. Selain itu, kata dia, mereka yang ditunjuk juga haruslah punya kontribusi dan niat baik terhadap bangsa dan negara. Maka beliau akan dorong memperoleh tempat terbaik, karena prinsip manajemen right man on the right place, tentu itu pasti akan dijalankan oleh beliau, jelas Arief.